Ngiyong alah, ngejo meneh. Dari luar kota, cari tiwul. Jangan pernah bilang ke Jogja kalau belum ke Gunung Kidul. Ya, bertemu lagi di dalam Benawan malam hari ini, sore hari ini bersama Gusti Aning dan Gusti Sari dan dengan tim Omah Kayu TV. Di sebelah saya ada Dorobei, Mas Bey. Sebelah pojok sana adalah Yugira. Dari tayangan-tayangan yang kemarin, dari Jumat yang lalu, seminggu yang lalu, banyak pertanyaan mengenai Gunung Kidul. Begitu indahnya, begitu bagusnya. Akan kami bacakan komen-komen yang ada di YouTube. Mudah-mudahan yang Anda terbaca. Tapi sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe maupun komen. Yang sudah subscribe, silahkan dilihat terus karena kita akan memberikan tayangan yang berguna, bermanfaat untuk Anda. Baik, saya bacakan ya. Dan mungkin nanti kita langsung berinteraksi aja dengan beliau. Kalau yang ini dari Mas Soyas, cuma menyebutkan Gunung Kidul Handayani. Ya, wah luar biasa. Handayani. Handayani. Kemudian ini ada Dom 8251. Dia bilang, wih, Pak Intan yang sedang digosok makin cemerlang. Bakal jadi daerah teristimewa di Pulau Jawa. Waduh. Nah, ini ada lagi yang Poyos 9338. Dia mengusulkan begini. Yang mendesak adalah puskesmas di daerah pesisir selatan, paling tidak di 2 kelurahan ada 1 puskesmas kelas 1. Kemudian yang kedua, setiap SMP ini setiap kelurahan. 2 hal ini yang mendesak. Kemudian ada lagi minta pasar tradisional di setiap kelurahan. Oke, kita baca spot dulu gitu ya. Nanti kita ulas satu persatu. Ini ada Hari Suryono, info yang bagus tentang Gunung Kidul. Menurut info, Gunung Kidul mempunyai keindahan alam yang luar biasa bagusnya. Dia mengajak nih, ayo kita ke Gunung Kidul. Makasih infonya. Kemudian dari Projo 2542, sukses Om Haning. Nah, ini harus dijawab langsung dengan ini user, nggak tahu namanya, akun user HD2 Bugirah. Coba kenal panganan khas yang paling enak nang kono. Kemudian Papua hadir, Aceh hadir, terus tadi ya Sak Jose orang mengkakat tadi ya, Sak Jose orang mengkakat. Kemudian Mugiono Sumati, dia ketawa, hehehe, sampun udan nih. Wah, ya benar. Itu sebelum lalu, sebelum ini dia minta tolong diudani gitu, tapi dengan bahasanya dia. Terus ini kan dijawab lagi, sampun udan nih, kemudian Jawae ugi mboten betok angin. Alhamdulillah. Hujannya itu membawa angin. Salam santun rahayu sedayanipun. Nah, ini dari sebagian pemirsa Omah Kayu TV. Jadi teman-teman Omah Kayu TV yang ingin berinteraksi dengan Gusti Aning,
dengan kami semua, silahkan tulis di komen. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi tadi tentang puskesmas, yang kedua tentang makanan Gunung Kidul. Monggo Gusiane. Ya, matur nuwun. Ojo kesusu ya. Iya. Ngisor sik sikil dhuwur aja kesusu ya. Ora apik. Menggelitik ini. Ini rada resmi ini ya. Resmi. Ini Gadrak Jogja, ini Gadrak tadi pertanyaannya tentang puskesmas dan sekolah. Kelurahan. SMP ya. Ya, sebenarnya kan kalau dilihat itu sudah ada. Cuman mungkin demografi ya. Jadi pertama luas wilayah, kemudian jumlah penduduk, ya terakhir masih anggaran kan begitu. Anggarannya ada tidak. Kalau dilihat dari di semua wilayah sudah ada kok. Per kecamatan ada puskesmas, kemudian di kelurahan ada puskesmas pembantu, terus SMP sudah merata. Mungkin jumlah penduduknya yang memang sedikit, jadi ada beberapa sekolah yang digabung. Nah ini yang ada di mana, di Gunung Kidul seperti itu. Pasar juga begitu. Nah ini kan kami juga prihatin. Ini pasar ini sebenarnya kan bagian dari hubungan sosial. Nah karena sudah banyak jejaring, ada online, jadi pasar di manapun, nggak cuma di Gunung Kidul itu sepi, kemudian terus akhirnya ya nggak seperti dulu. Jadi kayak pepatah, pasar hilang pemandangi, kali hilang kedungi. Nah ini kita mau coba sama teman-teman untuk menggairahkan kembali pasar tradisional ini menjadi bagian tak terpisahkan dengan sosial, interaksi, dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Itu sekarang ini pasar-pasar ini sepi, terus kayak apa ya, terus rano geni lah ya. Nah kalau untuk fasilitas kesehatan sama pendidikan sekarang udah merata di seluruh tempat. Itu kami sering lihat sudah ada, cuman mungkin jaraknya ya, jarak dari jauh-jauh. Jadi memang terlihat seperti kekurangan atau kurang, tapi kalau dilihat ininya sudah ada kok. Setiap UPT di setiap kecamatan sudah ada kesehatan, dokter juga sudah lengkap, kemudian mantri, bidan semua sudah ada. Cuman jarak. Nah yang perlu ditambahi malah justru ini yang di objek wisata sebagai salah satu fasilitas kesehatan, karena wisatawan kan mungkin ada yang sakit, ada yang perlu penanganan khusus. Nah mungkin ada semacam ini ya, pos pelayanan di situ ya. Nah ini penanganannya memang harus ada di pos pelayanan tadi. Kalau ke puskesmas mungkin agak jauh, dan ini sangat membahayakan jiwa dari korban ini. Nah, ini yang mungkin tambahan dari fasilitas kesehatan yang ada di Gunung Kidul ya. Tapi yang paling urgen sebenarnya itu masalah monyet. Monyet. Ya itu. Monyet kan gitu. Nah ini kan yang menjadi keluhan masyarakat di sana. Jadi petani-petani teman-teman kita di sana itu sangat mengeluhkan adanya hama monyet ekor panjang. Nah, ekor depan monyet ekor panjang. Belakang. Nah itu kan menjadi keluhan yang sangat luar biasa. Jadi di pesisiran bahkan sampai sudah masuk ke tengah, di permukiman tuh mulai banyak keluhan dari para kadang tani tentang merabaknya populasi monyet ekor panjang. Nah jadi ya mereka kan tidak mungkin loh monyet berperi kemanusiaan. Kita juga nggak mungkin berperi kemonyetan kan begitu. Nah supaya imbang,
Mulai bang itu kan jumlah populasi itu dikendalikan kan gitu. Yang monyet ekor panjang tadi Gusti minta perhatian dari kalangan akademis Ya, atau mana perhatiannya? Ya, kemudian masyarakat, bahkan juga LSM yang peduli flora fauna ya paling tidak berdiskusi untuk membuat solusi, karena kami juga melihat dengan survei itu mereka kasihan betul. Jadi memang bibitnya bagus, pupuknya bagus, penanganan yang juga bagus. Begitu mau panen selesai dirayah. Maksudnya dirayah bicara. Enggak sesuai. Selama ini belum ada pertemuan masyarakat terdampak sama mungkin dinas kesehatan hewan atau dari Pemda. Ada sih upaya dari Pemda dan masyarakat ini mengambil saudara di Baduy. Ya, tapi kan itu kan cuma parsial, artinya hanya satu titik aja selesai, kemudian mereka pulang. Nah ini kan padahal kalau kita lihat kan di 18 Kapanewon ini mungkin 10 Kapanewon sudah menyebar kemana-mana, jadi penanganannya nggak bisa parsial tapi komprehensif bareng gitu. Nah ini mereka dibikin seperti apa? Ya dibunuh secara massal atau bagaimana? Tindakan warga ya nggak berani, karena nanti kalau misalnya diburu ya atau ditembak nanti ketahuan aparat ya sudah melanggar undang-undang, karena itu dilindungi. Hanya saja kan kita juga harus menyesuaikan yang disebut dilindungi itu kan kalau memang mau menuju punah atau ini kan sangat luar biasa jumlahnya, populasinya itu sudah dibanding dengan permukimannya itu sudah nggak imbang. Jadi nanti lama-lama ya itu nanti masuk ke rumah ngambil telur sawajan ngaruh kompornya jadi kompor dewe ya. Karena ada yang lucu di salah satu daerah ya di Giri Suko itu ya, kami punya teman sederek petani, karena istrinya itu sering punya sisa makanan dan melihat banyak kera atau ekor panjang di daerah situ, kadang dikasih makan, entah itu buah, entah itu sisa makanan, ditaruh di depan agak jauh dari rumahnya. Ini datang ngambil, nanti udah sampai 5 menit datang lagi itu nuker buah atau apa. Jadi kayak barter. Ya kan bingung loh kok tahu ucapan terima kasih, jadi kita kasih makan, mereka juga ganti entah itu mangga, entah itu alpukat, dikasih berkali-kali. Ketika kami survei dengan teman-teman Persatuan Hewan Primata itu ya, itu memang pernah dijumpai ada beberapa populasi atau kelompok ini ada 2 atau 3 pasang itu yang berbeda, entah dari bulunya, entah dari karakter fisiknya. Nah kita nggak punya ini ya curiga, mungkin ini spesies ya memang satu, cuman kok perilakunya berbeda dengan yang lain yang asli Gunung Kidul. Nah dari teman-teman ini mengatakan bahwa ini kemungkinan buangan dari berbagai wilayah yang masuk dibuang ke Gunung Kidul gitu. Waduh lah kalau begini nanti masyarakat Gunung Kidul bisa terdesak sama monyet ini. Wah, karena kalau kita lihat populasinya itu kalau per kelurahan aja mungkin ada 3.000-4.000, kalau 144 kelurahan, karena separuh itu kena ya sudah berapa ribu di situ. Berapa ribu. Dan itu kalau munculnya itu siang atau biasanya? Pagi sama sore. Enggak takut sama manusia monyet. Kalau awak enggak takut. Apalagi kalau dengan perempuan. Jadi yang jaga perempuan itu malah disenggol-senggol. Saya perempuan memang takut ya. Malam kalau dan kalau kita nyoba
misalnya menyakiti salah satu kelompok mereka, nanti jam 3, jam 4 pagi mungkin mereka akan datang koyok-koyok ke rumah ini orang ini, wah gendeng dirusak semua. Ini yang ya sih, ya memang ada beberapa kalangan masyarakat yang mencoba untuk memakai cara tradisional, cara leluhur lah, jadi pakai tembung Jawa gitu ya, tembung dongo, ya memang efektif sih, cuman tidak semuanya bisa melakukan seperti itu, jadi pakai cara-cara ritual gitu ya, ya seperti itu. Karena mereka masih percaya bahwa kelompok ini pasti ada pimpinannya. Nah gitu ya. Ada juga yang mencoba untuk membuat kawasan tanaman buah. Nah buah itu baru muncul 3-4 tahun baru berbuah. Gitu. Padahal kalau buahnya muncul, ya monyetnya mesti tahu sudah tambah banyak. Jadi itu nggak begitu efektif. Kalau harus ada program yang memang simultan betul. Kalau hanya menanam buah baru segini aja, jadi gini, naluri binatang itu kan tahu ini pohon makanan atau bukan, kan paham. Jadi begitu tahu ini pohon alpukat atau pohon jambu air, kok baru dirusak. Bahkan kalau punya nyuri ketela itu dijebol, diambil, macet lagi. Ya mungkin ada itunya, ada tentornya. Itu yang lagi mendasar sekali di Gunung Kidul ya, permasalahan mendasar saat ini. Ya perketean itu. Kalau untuk hama-hama lain itu bisa dikendalikan. Tikus, warung itu masih bisa ya. Kalau yang ini, yang ekor panjang ini, monyet ekor panjang, wah itu harus semua instansi, semua masyarakat, semua ya, LSM harus terkait. Maksudnya mungkin undang-undang gitu ya? Undang-undangnya mungkin diperlunak untuk Gunung Kidul. Gunung Kidul itu saat ini sedang membutuhkan pemikiran untuk itu ya. Nah, sekarang yang permasalahan yang agak enteng tadi yang ditanyakan, makanan apa gitu. Ini mungkin kalau ya boleh. Kalau makanan khas Gunung Kidul itu sebenarnya tiwul ya. Walaupun sekarang ini kita agak miris juga karena tiwul kan sekarang baru sudah diakui oleh Kediri. Nah, mereka kenapa bisa seperti ini? Padahal kan tiwul jelas-jelas itu makanan dari dulu, makanan Gunung Kidul. Jadi tiwul tuh nggak pernah ketinggalan. Terus ada juga sayur lombok ya. Sayur lombok ini yang banyak cabenya dan tempe itu, dan saya rasa memang mereka masaknya unik ya. Saya sendiri pernah mencoba membawa bahan dari sana, saya masak di Jogja ya lain rasanya, karena memang mereka tuh dari segalanya langsung metik. Nah mereka metik, kita beli di Jogja sini, di bawah kita beli, mereka metik. Jadi seperti kelapa, kemiri, apa itu mereka metik, benar-benar fresh seperti itu. Kemudian kalau di daerah Semen tuh ada yang unik dikira namanya ala katak. Jadi namanya itu kan bukan ala katak. Ala katak itu seperti bakmi, saya bilang kayak bakmi pentil ya. Adanya cuma di Semen, itu enak sekali itu. Mungkin enak tak jai. Tuh. Terus ada lagi puli tempe. Ya, puli tempe tak ketinggalan, itu juga makanan khas Gunung Kidul. Jadi saya rasa namanya mencintai Gunung Kidul tuh harus entek-entek. Dalam artian ini soalnya saya mau bicara yang lebih ngeri lagi. Sudah pernah makan putul belum tempe? Belum. Wah, putul. Katanya gini, kalau belum makan sampai sing gegermet belum namanya orang Gunung Kidul. Nah itu kita ternyata saya pun dari doyan dan demen. Kecuali kodok baru. Dari Walang ya, Walang sudah ngicip itu Walang enak. Walang enak meningkat ke Ungkrung. Nah ini Induraning ini Ungkrung senang sekali. Kalau saya terus terang karena saya takut sama ulet, otomatis saya nggak berani makan karena memang wujudnya kayak ulet gitu. Nah, tapi memang bumbunya tuh enak, bacemnya tuh enak, jadinya memang merengge. Terus ada lagi putul itu bakalan wangwong gitu.
bakalan Ya, ngomong yang yang di masih bawah kecil itu. lapangan Nah, itu. tadinya aku ya raduan ya kira bareng coba ngicipi satu. Lah kok enak satu mah habis semua dimakan. Terus Itu sambal pudul. beser. Bukan uret itu ya, beda. Beda. Ya, nggih. kalau apa sambal beser itu kan orang kalau itu loh kalau Belakang. beser ke belakang Beseran dulu. ya Nah, beda. Sebenarnya sambal beser itu seperti kepek yang kecil, kepek yang gepeng gitu. Tapi sebenarnya rada-rada sangit ya baunya. nah, itu Tapi di- ketika diulek dimasak dengan bumbu menjadi itu namanya sambal beser tuh enak ya kira. Jadi itu. Istimewa betul. Iya. Oke, jadi sedikit tadi sudah membahas tentang makanan, terus tentang kesulitan yang paling inti di Gunung Kidul. Iya. Dan Gus sama Gus Dari sudah menjawab beberapa pertanyaan dari netizen gitu. Iya. Netizen ya. Iya. Tapi karena ini keterbatasan waktu juga, Ya. nanti kita berharap bisa ngulas tentang apa nih makanannya ya. Nah, Ini sekalian disajikan. Iya. Teman-teman, terima kasih sekali menonton channel ini. Seperti biasa, di akhir nanti ada wejangan dari Gus Yani dan Gus Sari mengenai Gunung Kidul, mengenai indahnya Gunung Kidul. Jadi ini mungkin ini Gunung Kidul yang kedua, nanti akan bikin episode tentang Gunung Kidul seterusnya. Gitu. Oke, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Kali ini dan sekian kalinya ya kita dengan Oma TV. Jadi kami sangat berharap pada masyarakat begitu khususnya untuk tetap bersemangat, kemudian bergandengan tangan, gendong gandeng, bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Semua bukan kendala, semua ada berkahnya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Seperti juga ada hama, ada mungkin beberapa titik pertanian kekurangan air. Itu bukan suatu kendala yang besar, yang berat. Selama kita bisa timbulkan ini berbarengan, kita kolektif bersama-sama, semua beban jadi ringan. Itu harapan dari kami, dan khususnya kita juga melihat potensi yang sangat luar biasa yang bisa semuanya berimbang dengan apa yang menjadi kendala. Jadi semuanya ada plus dan kurang lebihnya. Itu bukan sesuatu hal yang perlu kita merasa hati, tapi buat semangat. Dan satu sisi yang semuanya akan indah pada tahunnya. Turning all around, said to life.